hanya 2 bibit anggrek yang akan kita repotting, sehingga perlu kita lakukan pemilihan. Tumbuh kembangnya lebih ideal karena memiliki tempat hidup yang lebih nyaman. Tunas yang baru ini juga sudah taurinum, subur sekali, rimbun sekali. Nah ini saya rasa ini yang pas untuk kita repotting. Sangat rimbun, sangat rimbun, dan ini memenuhi skala prioritas untuk kita repotting. Kalau ini kan terlalu ke dalam ya, seperti ini. Ini Bumi Menangis dan Silang Indonesia Damai. Kalau berbagai rahasia antara itu kita akan masih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat AJOJ, sahabat pecinta anggrek. Pada kali ini kebetulan saya memiliki 2 pot kosong dan akan kita pakai untuk merepotting bibit-bibit anggrek. Sehingga kita perlu persiapan apa saja kiranya yang dibutuhkan untuk kita supaya bisa menentukan anggrek mana yang harus segera direpotting. Khususnya anggrek-anggrek yang masih bibit ya, yang seedling lah, pradewasa atau remaja dan sebagainya yang masih di dalam soft pot. Nah, kalau kita punya pot, maka kita gunakan pot itu untuk merepotting. Tapi kan karena terbatas potnya hanya 2, tentu hanya 2 bibit anggrek yang akan kita repotting, sehingga perlu kita lakukan pemilihan. Nah, dalam memilih ini tentu kita juga harus memperhatikan bibit anggrek tersebut. Apa saja yang perlu diperhatikan untuk menentukan bahwa anggrek ini segera di repotting, atau barangkali anggrek ini lebih menjadi skala prioritas untuk segera di repotting. Repotting itu berguna bagi anggrek supaya tumbuh kembangnya lebih ideal. Tumbuh kembangnya lebih ideal karena memiliki tempat hidup yang lebih nyaman, tempat hidup yang lebih ideal untuk pertumbuhannya, seperti itu. Jadi nanti akan kita pilih dari beberapa bibit-bibit yang ada yang memenuhi syarat atau paling tidak menjadi skala prioritas untuk dilakukan repotting terlebih dahulu dibandingkan dengan anggrek yang lainnya. Kebetulan pot kita tuh ukurannya segini. Pot saya kok pot kita. Ukurannya segini. Jadi akan kita carikan anggrek yang tepat untuk pot ini, ya. Jadi salah satu pertimbangan repotting anggrek itu adalah pas dengan pot yang ada. Sehingga tidak mungkin kalau pot sebesar ini kita kasihkan seedling yang baru keluar dari botol atau seedling yang baru berumur 1 minggu misalnya, kan tidak ideal. Jadi seperti itu. Nah, ini nanti akan kita carikan. Karena ada beberapa seedling yang barangkali memang harus direpotting, tetapi juga melihat ketersediaan pot yang ada. Seedling ada di sebelah sini ya. Nah, ini ada beberapa, kita lihat. Ini sebetulnya dari sisi akar sudah bisa untuk direpotting. Ini akarnya kita lihat sudah memenuhi di sekeliling pot atau di sekeliling soft pot, dan itu juga tunas yang baru ini juga sudah berada di paling pinggir di sisi pot ini, hingga kita lihat itu sebetulnya sudah
Dari sisi ini bisa untuk kita repotting walaupun belum terlalu tergesa-gesa kalau masih ada prioritas yang lainnya. Tapi paling tidak ini sebetulnya mestinya direpotting supaya pertumbuhan anggrek lebih leluasa. Jadi ukuran pot tentu lebih besar dari ini, tapi kalau memakai pot yang tadi menurut saya masih terlalu belum ideal atau potnya masih terlalu kegedean. Atau mungkin ini, kalau ini akarnya belum penuh dan ini sudah berada di pot yang lebih ukurannya lebih besar dari yang tadi ya. Ini bibit Taurinum, subur sekali. Ini spesi. Kalau yang tadi ID-nya adalah Banten apa ya ini? Mungkin sahabat pecinta anggrek bisa membantu nih, Banten apa itu? Banten Jaya atau ya? Disilang dengan Lasiantera. Dan juga ada yang lain beberapa di sini. Kalau yang ini masih cukup ideal potnya, jadi tidak perlu kita repotting walaupun ini kelihatan tinggi. Akan kita cari beberapa yang ada di sebelah sana, di sisi yang lain. Di sini ada beberapa, tapi ini kelihatannya masih kecil-kecil ya. Nah, ini masih kecil-kecil dan malah ini belum direpotting belum dipindah ke soft pot, tapi masih di tray-nya, tidak di pot tapi masih menumpang di tray. Kalau ini sudah di pot kecil-kecil. Di sana juga kelihatannya belum saatnya untuk di repotting. Nanti kita lihat yang sana kelihatannya ada dua yang rimbun. Itu ada, kemudian ini juga banyak, tapi ini sudah dewasa kalau ini. Ini sudah dewasa. Ini silangan white gum dan canaliculatum. Sudah dewasa semua, sudah banyak yang spek. Ini sudah berada di soft pot yang agak gede, sudah sesuai dengan ukuran plannya. Nah ini, yang lain juga sedang bermekaran bunganya. Tapi ini ada dua ini yang rimbun, walaupun sudah di pot yang sudah berada di soft pot yang besar, tapi nah ini Kaisar 12/6, rimbun sekali. Nah ini saya rasa ini yang pas untuk kita repotting. Itu sudah ada dua speknya, walaupun speknya mungkin tidak berhasil semua, ada yang gagal. Ini satu pilihan untuk kita repotting, karena ini akarnya sudah memenuhi sekeliling soft potnya atau sekeliling pot. Kemudian tunasnya juga rimbun, artinya seukuran dengan pot yang kita sediakan atau yang kita punya. Dan kebetulan di sebelahnya lagi ada. Nah ini akarnya sudah memenuhi di sekeliling pot. Plannya sangat-sangat rimbun. Plannya sangat-sangat rimbun. Dan ini nanti menjadi prioritas. Dua ini kebetulan ada dua pot, sehingga dua plan ini yang akan kita repotting. Supaya kita lihat ID-nya. ID-nya NPR berapa itu ya? NPR nggak begitu jelas ID-nya.
Mungkin nanti kita cari tahu, atau mungkin sahabat pecinta anggrek yang kebetulan melihat video atau channel ini bisa memberikan apa masukan di komentar ya. NPR berapa itu? Nah, ini sangat rimbun, sangat rimbun, dan ini memenuhi skala prioritas untuk kita repotting. Jadi kita sudah menemukan dua ini skala prioritas untuk kita repotting. Nah, akan kita siapkan, nanti medianya kita menggunakan arang. Arangnya akan kita siapkan dulu, walaupun kita tidak shoot, tidak kita ambil videonya. Arang kita buat ukuran-ukuran yang sesuai, dan nanti kita akan shoot pada saat merepotting saja. Sekarang kan kita mulai untuk merepotting. Ini potnya, jadi kita pilih pot juga yang bentuknya itu tidak harus seperti ini, tetapi intinya sebetulnya pot untuk anggrek itu di bagian bawah itu harus banyak lubang untuk sirkulasi. Pertama sirkulasi air, yang kedua sirkulasi udara. Jadi intinya seperti itu, walaupun bentuknya tidak harus seperti ini ya. Ini pot plastik, kebetulan ada warna putih. Sebenarnya saya ingin warna yang hitam, tapi adanya atau punyanya warna putih, jadi tidak apa-apa. Toh nanti kalau anggreknya besar juga harus direpotting lagi. Nah, kemudian ini sopot, ini anggrek di sopotnya harus kita lepas ya. Sopotnya kita lepas sebisa mungkin, tidak usah dirusak. Kalau tidak bisa ya apa boleh buat, sopotnya kita rusak kalau nggak bisa dilepas biasa. Kalau bisa ya nggak usah. Tapi kelihatannya agak sulit juga ini. Memang terlalu padat sekali. Wah, masih bisa. Ini dari ID-nya agak, ini ya ID-nya tadi. NPR 11.1224 atau gimana ini? Oh, ini mungkin 11 Desember 24. Nah, NPR itu nanti kita cari tahu apa kepanjangannya. Nah, ini anggreknya sudah terlepas dari softpot. Kita taruh di sini. Kalau ini kan terlalu ke dalam ya, seperti ini. Maka di bagian bawah harus kita beri arang dulu, supaya anggreknya tidak terlalu masuk ke dalam. Jadi kita beri pengganjal di bagian bawah. Apakah harus seperti itu? Tidak juga. Kalau ini langsung kita beri arang di kiri kanan juga tidak apa-apa. Tapi kan ini jadi anggreknya jadi kurang indah karena terlalu masuk ke bawah. Di bagian bawah pot kita beri media dulu untuk pengganjal. Ini kita medianya menggunakan arang. Karena ini arah tumbuh anggreknya atau tunasnya ya, ini lihat itu arah 360 derajat ya. 360 derajat arah tumbuhnya, artinya di sekeliling berkeliling atau di sekeliling plant ini ada titik tumbuh, ada titik tunas tumbuhnya. Hingga plant ini kita letakkan posisinya di tengah-tengah. Karena sekali lagi titik tumbuhnya atau arah tumbuhnya itu 360 derajat. Nah, kalau ini kita tahan dengan tangan dulu, kalau nggak bisa berdiri, terus kita kasih media di sekelilingnya. Ini pecahan medianya segini ya, tidak terlalu besar sekali.
arang yang ukurannya lebih besar itu kita letakkan lebih bawah dari arang yang ukurannya lebih kecil. Tujuannya yaitu tadi mengurangi atau untuk memperlancar dehidrasi dan sirkulasi. Kok memperlancar dehidrasi? Memperlancar aliran air dan juga memperlancar aliran udara. Kenapa yang di atas lebih kecil? Kalau yang di atas juga besar, maka medianya nanti cepat kering sehingga kita memerlukan penyiraman yang lebih sering frekuensinya. Tapi kalau yang di atas nih, yang media yang ukuran kecil, ini bisa untuk mencegah anggreknya itu terlalu kering. Nah, ini sudah selesai seperti itu. Repotting untuk anggrek yang pertama. Yang kedua tentu tidak usah kita shoot ya, karena ya sama saja. Mungkin yang berbeda adalah rimbun dan tidaknya. Nah, seperti ini penampakannya. Nanti kita tempatkan di meja atau di rak yang tadi kita tempatkan ke sana. Jadi walaupun arah tumbuhnya itu 360 derajat, tetapi memang ada perbedaan besar plan atau tunas plan yang baru ya. Tetap ada kecenderungan di salah satu sisi. Tapi ini memang di semua sisi ada titik tumbuh atau tunas barunya. Ini 2 pot sudah kita repotting semua, 2 anggrek maksudnya, kok 2 pot. 2 anggrek sudah kita repotting. Ini sudah seukuran dengan potnya mestinya. Nah, perbedaan dari keduanya itu adalah penempatan ya. Kalau yang rimbun ini kita tempatkan di tengah-tengah pot plannya, karena ada arah tumbuh 360 derajat. Tetapi yang satu ini kita tempatkan di salah satu sisi pot mepet ya, karena titik tumbuhnya ini maksimal hanya 2, ada 2 arah. Yang satu sudah ada tunas barunya, jadi itu maksimal 2 arah sehingga kita tempatkan mepet salah satu sisi pot. Nah, ini segera akan kita tempatkan di tempat yang tadi karena masih memungkinkan untuk diletakkan di sana lagi. Sudah kita tempatkan di meja seperti tadi. Dan ini nanti tinggal kita beri label ID, dan tidak kita sampaikan pemberian label ID-nya karena saya rasa sudah banyak yang tahu dari sahabat pecinta anggrek. Kenapa harus kita beri label ID? Karena kita ini tidak bisa mengingat banyak ID anggrek. Apalagi kita memelihara banyak anggrek, tidak mungkin kita bisa mengingat satu persatu, apalagi anggrek hibrid. Karena kalau anggrek hibrid ini banyak sekali variasi atau varian bunganya. Tapi kalau spesies itu kalau pas berbunga mungkin bisa kita tahu ID-nya apa. Bahkan kalau spesies itu kadang-kadang belum berbunga aja bisa kita tebak identitasnya, walaupun ya kurang valid, tetap harus berbunga. Tetapi kalau hibrid ini kita harus menunggu bunga dulu, itu pun belum tentu ID-nya tepat kalau anggrek hibrid itu bunganya, karena bisa variannya banyak sekali. Dan antara yang satu dengan yang lain itu bisa mirip-mirip. Seperti ini juga hibrid. Ini Bumi Menangis dan Silang Indonesia Damai kalau nggak salah. Iya, Indonesia Damai dan Bumi Menangis. Dan saya juga punya anggrek Bumi Menangisnya itu, tapi sekarang tidak kondisi berbunga. Itu ya mirip-mirip seperti ini bunganya. Walaupun gradasi warnanya lebih jelas yang Bumi Menangis ya. Artinya kan perbedaan varian bunga itu tipis-tipis.
Lain kalau spesies ya, ini spesies Lasianthera. Itu varian bunganya itu berbagai Lasianthera itu kita akan masih tahu. Lebih mudah dikenali dari sisi bunganya. Sahabat pecinta anggrek, barangkali itu video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa berguna. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.